Karena banyak gempuran mobil Cina, pabrikan Suzuki di Thailand akhirnya tutup. Suzuki Motor Corporation bakal menyetop produksi mobilnya di Thailand pada akhir tahun 2025. Langkah itu diambil Suzuki seiring rencana pengembangan kendaraan elektrifikasi untuk memproduksi mobil listrik dan mobil hybrid. Dari pemberitaan Bangkok Post untuk penjualan mobil di Thailand, Suzuki memilih untuk melakukan impor, termasuk mobil listrik dan hybrid dari pabrik di kawasan ASEAN lainnya, serta Jepang dan India. Dalam rangka mempromosikan netralitas karbon dan elektrifikasi secara global, Suzuki telah mempertimbangkan untuk mengoptimalkan lokasi produksi global di suatu grup. Pabrik Suzuki di Thailand berdiri di atas Provinsi Rayong dan dioperasikan oleh Suzuki Motor Thailand. Pabrik Suzuki di Thailand sudah berusia 12 tahun dan memiliki kapasitas produksi hingga 60.000 unit dan bisa mempekerjakan sekitar 800 orang. Adapun pengumuman yang disampaikan Suzuki ini boleh dibilang bertepatan dengan pabrikan Cina yang gencar masuk ke Thailand, serta tekanan untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik dan hybrid. Kabarnya, Suzuki diketahui memiliki rencana untuk melahirkan 6 mobil listrik pada tahun 2030 hingga 2031. Mobil listrik pertama Suzuki itu akan mengaspal perdana di India tahun depan dan akan diekspor ke Jepang dan Eropa. Suzuki bukan pabrikan pertama yang menutup pabriknya di Thailand. Sebelumnya ada Subaru yang juga memastikan menutup pabrik perakitan di negeri Gajah Putih Thailand. Kabarnya, penutupan pabrik di Thailand ini akan makin meluas seiring dengan perlambatan ekonomi, rencana merger ataupun meningkatnya biaya operasional. Dalam catatan Federasi Industri Thailand, sudah ada 1.600 hingga 1.700 pabrik yang ditutup pada awal tahun ini. Industri otomotif di Thailand tengah berjuang keras lantaran penjualan di pasar domestik lesu dan ekspor melambat dibandingkan negara-negara tetangga. Kita tidak bisa lagi dijuluki Detroit-nya Asia karena Malaysia telah menggantikan kita. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pabrikan Subaru bakal menutup pabrik perakitan mobil di Thailand dan Malaysia pada tahun depan. Apakah itu petanda mereka akan memindahkan fasilitas produksi ke Indonesia? Ismail Aslan selaku General Manager Marketing dan Public Relations Subaru Indonesia memastikan hingga kini pihaknya belum berencana membangun pabrik perakitan di tanah air. Selain itu, penutupan fasilitas produksi di Thailand dan Malaysia tak berdampak apa-apa untuk Subaru Indonesia. Rasanya untuk 2 hingga 3 tahun ini bisa dibilang tidak ada proses relokasi dan sebagainya karena operator bisnis Subaru di Malaysia dan di Thailand itu sama sekali tak berhubungan sama Indonesia. Jadi tidak tiba-tiba pabrik di sana tutup kemudian dipindahkan ke kita. Belum ada rencana menjadikan Indonesia pusat produksi ASEAN. Kita tidak melihat Indonesia ada di posisi itu dalam 2-3 tahun ke depan. Kata dia, menambahkan. Ismail juga menegaskan penutupan pabrik di Thailand dan Malaysia gak mempengaruhi bisnis Subaru di Indonesia, sebab mobil yang mereka jual di tanah air seluruhnya impor langsung dari Jepang. Selain itu, Tanchong International Limited dan Subaru Corporation mengumumkan rencana menghentikan operasi perakitan lokal mobil-mobil Subaru di Asia Tenggara. Dan mulai tahun depan, Subaru akan menyetop produksi CKD mobil-mobil mereka di Thailand dan Malaysia. Buat yang belum tahu, TCIL merupakan perusahaan induk motor Image Group, distributor regional eksklusif kendaraan Subaru di sebagian besar wilayah Asia. Pada tahun 2017, mereka membentuk perusahaan patungan Tanchong Subaru Automotive Thailand atau TCSAT dengan Subaru Corporation untuk perakitan lokal kendaraan Subaru di Thailand. Pabrik itu merupakan pabrik khusus Subaru pertama di luar Jepang di Asia dan pabrik ketiga yang sepenuhnya memproduksi kendaraan Subaru di seluruh dunia. Fasilitas pabrik beroperasi sejak 2018
dan saat ini memproduksi Subaru Forester generasi kelima buat pasar Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Di Malaysia, Subaru juga sudah memulai pengoperasian pabrik CKD di pabrik Tan Chong Motor Assemblies pada tahun 2012. Dan saat ini hanya Subaru XV yang dirakit secara lokal di pabrik di Segambut dan model tersebut juga diekspor ke pasar lain. Dengan disetopnya operasional CKD di Thailand dan Malaysia, maka mobil-mobil Subaru yang dipasarkan di Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja akan diimpor penuh atau CBU langsung dari Jepang. BYD menjadi merek terlaris yang menjual mobil listrik di Thailand. Tahun ini, merek BYD juga sudah mulai mengekspansi pasar Indonesia. Bagaimana perbandingan pasar mobil listrik Thailand dan Indonesia? Di Thailand, BYD sudah menjual 30.500 unit untuk sepanjang tahun 2023. Model terlarisnya adalah Atto 3, SUV Atto 3, sudah terdistribusi sebanyak 12.000 unit. Di sisi lain, pemerintah Thailand secara aktif mendukung pertumbuhan sektor kendaraan listrik dan memacunya dengan memberikan subsidi. Pada tahun 2023, mereka menawarkan subsidi kepada konsumen sebesar 150.000 baht atau sekitar 66 jutaan rupiah per EV. Hasilnya, pasar kendaraan listrik mendapatkan momentum di kerajaan tersebut dengan menjual 76.314 unit terjual pada tahun 2023. Naik 684% secara year on year. Pada tahun 2024, subsidi menyusut menjadi 100.000 baht atau sekitar 44 jutaan rupiah per kendaraan. Saat ini terdapat 99 dealer BYD di Thailand. Mereka menjual 3 model, yakni ada BYD Atto 3, BYD Dolphin, dan BYD Seal. Kemudian, BYD juga berencana memulai produksi kendaraan listrik di Thailand pada akhir tahun ini untuk memperkuat posisinya di pasar lokal. Yang gak mau kalah ada dari pabrikan Cina juga, yakni Neta dari Hozon Auto menjadi runner-up di pasar Thailand. Neta baru menjual satu model melalui model Neta V, tapi brand Neta sudah mendistribusikan sebanyak 12.777 unit. Nah, kalau dibandingkan dengan pasar mobil listrik di Indonesia, berdasarkan data Wholesale Gaikindo, mobil listrik yang terlaris adalah Hyundai Ioniq 5 dari pabrikan Korea Selatan yang sudah terdistribusi sebanyak 6.552 unit. Namun data itu baru periode Januari-November 2023. Di tempat kedua, mobil listrik terlaris ialah Wuling REV. Wuling berhasil membukukan angka 4.784 unit. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.